Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2056 Minum. Ayo pergi. Ye Chen memimpin dan melangkah ke dalam kehampaan, dia memiliki tanda yang aku ukir padanya, jadi mudah ditemukan. Raja mengikuti, wajahnya semakin gelap. Ditendang tanpa pandang bulu, ini materi tidak ada habisnya. Keduanya berkeliaran di sekitar langit berbintang terlebih dahulu, tetapi mereka tidak dapat menemukan roh jahat, jadi mereka langsung pergi ke langit berbintang selatan dipandu oleh jejak Ye Chen. Lokasi Lin Xing sangat akurat, dan memang mudah mencari. 3 hari kemudian, keduanya mendarat di sebuah bintang kuno, yang merupakan bintang kehidupan kuno. Ada setengah lusin biksu dan manusia. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan gaib yang hebat. Di kota kuno, 2 orang muncul, dan Lin Xing bersembunyi di sini. Ketika Ye Chen dan Ren Wang tiba, Lin Xing sedang minum anggur dengan santai di restoran, dia tidak sendirian. Ada juga seorang pemuda berbaju hitam di meja yang sama, tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, dan dia hanya berada di tingkat kekaisaran. Sekilas, pemuda berbaju hitam itu terlihat familiar, tapi setelah diamati lebih dekat, dia benar-benar familiar, persis sama dengan Ye Chen Sheng, seperti saudara kembar, bukankah itu 6 jalan Ying Jie? Kebetulan sekali. Ye Chen dan Ren Wang menghela nafas, mereka tidak pernah melangkah maju, karena merekalah yang harus dirampok, mereka harus menghindarinya, agar tidak mengganggu sebab dan akibat. Keduanya juga duduk, dan dengan sengaja menjaga jarak dari Lin Xing dan yang lainnya, yang terpenting, dari Liu Dao. Minum. Lin Xing menggertak, jelas dia tidak mengenali Ye Chen dan Ren Wang, saat ini, dia sedang mengobrol dengan gembira dengan Liu Dao. Bukan tanpa alasan dia, Raja Suci, minum dengan seorang kaisar. Hanya saja Liu Dao terlalu mirip dengan Ye Chen. Karena itu, dia cukup tertarik pada Liu Dao. Tidak jauh dari sana, Ye Chen dan Ren Wang memegang gelas anggur mereka, dan jubah mereka tidak dilepas, sengaja menutupi wajah asli mereka. Keduanya mengabaikan Lin Xing, dan memberi perhatian khusus pada Liu Dao setelah bencana, mereka berhenti bingung, berbicara dan tertawa, memiliki emosi manusia, dan darah mereka biasa, jadi mereka menangkap banyak dari mereka. Siapa yang mengira bahwa orang kejam yang layak berperang melawan kaisar sebelum perampokan akan menjadi begitu biasa setelah perampokan, tidak mengherankan sama sekali. Nasib 6 alam sangat tidak stabil. Ren Wang berkata dengan enteng. Jangan membuatku takut. Ye Chen menuangkan anggur untuk raja sambil mentransmisikan suara, dia tidak bisa mati, Diji masih menunggunya. Itu tergantung pada kekayaannya. Kata-kata raja tidak ada bandingannya. Ye Chen tidak menjawab, hanya menghela nafas. 70 tahun yang lalu, terlalu banyak orang Yingji yang meninggal, tetapi Liu Dao juga meninggal, setidaknya beritahu dia siapa pendahulunya. Keduanya diam, tapi Lin Xing dan Liu Dao minum dengan gembira. Gambar itu sangat menarik perhatian, Raja Dewa Keberuntungan, orang yang kejam, karena berbagai alasan, mereka hidup dalam identitas lain, dan mereka tidak tahu siapa pendahulu mereka. Dunia berlalu perlahan, langit berangsur-angsur meredup, dan kota kuno di malam hari masih begitu makmur, terutama restoran-restoran yang paling ramai. Lin Xing dan Liu Dao minum selama sehari, dan Ye Chen dan Ren Wang menunggu sehari. Kali ini, mereka datang ke sini untuk Lin Xing. Benar-benar kecelakaan bertemu Liu Dao yang harus dirampok. Baru pada larut malam Lin Xing dan Liu Dao bangun, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun untuk menghilangkan rasa mabuk, mereka berdua terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Pergilah, Tuan akan membawamu ke tempat yang baik. Lin Xing meletakkan tangannya di bahu Liu Dao, wajahnya merah dan lehernya tebal, dan dia terus cegukan. Hal yang sama berlaku untuk Liu Dao, keduanya mengaitkan bahu mereka dan menyatukan punggung mereka, bergoyang saat mereka berjalan, melihat dari belakang, mereka tampak seperti sepasang teman. Di belakangnya, Ye Chen dan Ren Wang juga bangkit dan mengikuti satu sama lain di sepanjang jalan. Di tengah malam, jalan Gucheng jauh lebih sepi, hanya ada sedikit orang, dan beberapa dari mereka adalah pecandu alkohol, seperti Lin Xing dan Liu Dao. Namun, saat ini, ada tempat yang masih ramai. Lin Xing membawa Liu Dao ke tempat itu, yang merupakan tempat berkumpulnya para wanita cantik, yang semuanya tampak seperti bunga. Benar, ini rumah bordil, dan bisnisnya paling baik di tengah malam. Keduanya masuk,
Tapi Ye Chen dan Renwang berhenti di depan rumah bordil, bibir mereka tertarik, kedua orang itu benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat. Ini harus difoto dan disimpan sebagai souvenir. Di masa depan, saya akan menunjukkannya kepada Diji, kata Ye Chen dengan sangat sadar, mengeluarkan memori, dia memotret semua yang harus difoto dan tidak boleh difoto. Mengapa kita tidak berjalan-jalan juga? Renwang menyentuh dagunya. Aku punya istri. Ye Chen berbicara dengan benar. Raja tidak mengatakan apa-apa, dan mengamati Ye Chen dari atas ke bawah lagi. Untuk beberapa alasan, mendengarkan kata-kata Ye Chen, saya selalu ingin tertawa. Apakah Anda masih tahu bahwa Anda memiliki menantu perempuan? Rumah bordil, Anda harus sering datang ke sini. Ketika saya berada di Dacu, saya mengajak menantu perempuan saya untuk mengunjungi tempat pembakaran bersama. Ye Chen tidak menganggapnya serius, menoleh dan pergi ke restoran di seberang, menemukan meja di dekat jendela, dan memesan sepoci anggur yang enak. Raja manusia juga mengikuti, tetapi dia tidak pergi ke rumah bordil, hanya bercanda, dia adalah raja manusia, dengan keterampilan deduksi, hampir paranormal, dan harta di tangannya semuanya adalah edisi kolektor, dan dia masih menggunakannya. Untuk pergi ke rumah bordil. Dengan cara ini, mereka berdua tinggal di sini untuk minum, sementara Lin Xing dan Liu Dao minum sebaliknya, perbedaannya adalah dua lainnya minum anggur bunga. Anggur apa yang harus diminum? Ayo langsung ke intinya. Kedua pria itu menatap dengan mata terbelalak, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, atau siaran langsung. Hal yang memalukan adalah 3 jam kemudian, Lin Xing dan Liu Dao masih minum, seolah-olah mereka tidak akan habis sampai mereka minum selamanya, seolah-olah mereka datang ke sini untuk minum. Ya, kami berdua terlalu banyak berpikir. Renwang menggosok matanya. Ye Chen juga tidak menonton, dia mengalihkan pandangannya dari rumah bordil, dan hanya minum dengan tenang, keduanya juga bebas, dan datang ke sini untuk menonton orang minum. Ada keheningan panjang lagi, mereka masih minum, tidak ada yang aneh. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen mengangkat tangannya, menunjuk ke matanya sendiri, dan bertanya kepada Raja Rakyat, apakah ada cara untuk membuka blokir mata reinkarnasi saya? Sudah 70 tahun, dan saya masih mandiri. Bergaya. Tidak buruk jika aku tidak membunuhmu, tapi aku masih ingin mencabut larangan itu, kata Raja dengan santai. Aku harus mengandalkan Great Sage Heavenly Tribulation. Ye Chen terbatuk datar. Aku tidak sabar menunggu malapetaka besar dari tubuh suci. Raja manusia berkata dengan santai, bukan kebetulan, kali ini, dalam malapetakamu, akan ada 32 kaisar dan badan hukum. Hidup, 64 patung. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok bagian tengah alisnya, dan dia bisa menghitung, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, jika dia benar-benar ingin membuat Xuan Huang 130 dewa. Itu semua dilakukan setelah memilih. Pada saat kesengsaraan besar Sage, dia perlu menjadi nirwana lagi, dan dia harus menjadi nirwana lagi, jika tidak, mengapa hanya ada 32 kaisar muda? Ini bukan lelucon. Keduanya terdiam lagi, minum gelas demi gelas tanpa mabuk. Langit mendekati fajar, dan mereka berdua yang mengubur kepala mengangkat kepala mereka satu demi satu, menatap langit, dan memandangi langit berbintang yang luas melalui kehampaan. Kota tanpa air mata. Raja manusia bangkit dan meninggalkan restoran. Ye Chen mengikuti, dan keduanya meninggalkan Gusing tanpa urutan tertentu. Di langit berbintang yang luas, bintang-bintang seperti debu, masing-masing menyilaukan, dan pasir isap terjalin dan mengembara, mengambang di langit berbintang. Tiba-tiba, sebuah kota kuno yang besar perlahan terwujud, tergantung di langit berbintang, diselimuti awan dan kabut, dan diselimuti awan langit. Sangat indah, seperti mimpi, setiap jengkal tembok kota diwarnai dengan cahaya peri, indah dan jernih, dan ada banyak penglihatan yang tampaknya tersembunyi, meskipun dekat, namun lebih jauh dari mimpi. Zhou Yuxianku suaranya sangat keras sehingga membuat orang merasa kesurupan. Kota peri muncul kembali di dunia manusia, dan langit berbintang bergejolak, menarik banyak biksu. Bahkan Lin Xing dan Liu Dao di rumah bordil tidak lagi minum anggur bunga, mereka menjadi tenang dan pergi menonton pertunjukan, kaki dan kaki mereka tergelincir. Dalam hidupku, aku sangat beruntung bisa melihat kota peri ini. Banyak biksu senior menghela nafas, bukan karena kota tanpa air mata tidak pernah turun dari surga, tetapi mereka tidak mengejar. Memanifestasikan. Setiap kali kota tanpa air mata turun, akan selalu ada malapetaka darah. Dari zaman kuno hingga sekarang, sejumlah orang yang tidak diketahui telah jatuh di jembatan Naihe. Lebih banyak orang menghela nafas, mengetahui dengan baik apa yang akan datang dari kota Notters artinya.
Satu-satunya yang menyeberangi jembatan Naihe tanpa sekarat adalah Sein Ye Chen, dia adalah orang yang kejam, dan dia menciptakan preseden. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan dimakamkan kali ini. Nada suara Hai Chao bercampur dengan kebencian terhadap kota tanpa air mata, dia jelas penuh kasih sayang, tetapi dia ingin mengalahkan bebek Mandarin dengan tongkat. Kebencian, kebencian, pelankan suaramu. Banyak senior mengingatkan. Kata-kata ini membuat orang-orang tua bergidik, dan mereka harus menahan suara mereka. Kota tanpa air mata telah menyebabkan banyak masalah. Terakhir kali, penguasa kota tanpa air mata menjadi gila dan melumpuhkan lusinan Kaisar Semu. Dengan satu telapak tangan seberapa jauh ia terbang, hampir musnah dengan satu telapak tangan. Bagaimana menurutmu? Di sudut kerumunan, Raja Rakyat memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ning Zanzundi, jangan menginjak Naihe. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan hanya dalam 8 kata, dia menjelaskan kengerian jembatan Naihe dengan sangat baik. Saat itu, jika dia tidak membuka batas darah penerus langit, dia mungkin telah dimakamkan di jembatan Naihe. Jembatan itu mengerikan. Berbicara tentang kota tanpa air mata, dia memiliki banyak pertanyaan, dan dia sangat ingin tahu tentang asal-usulnya. Ketika dia berada di dunia roh, dia juga bertemu dengan penguasa kota tanpa air mata, yang persis sama dengan Priescu, yang sangat aneh. Jembatan Naihe telah keluar. Di tengah diskusi, seseorang berteriak dan menarik perhatian penonton. Tapi saya melihat jembatan peri, di aspal dari kota, yaitu jembatan Noters Naihe, kuno dan jauh, semua pagar dijalin oleh pepohonan dan tanaman merambat, ada kuncup yang perlahan terbuka, penuh bunga merah cerah, terlihat dari kejauhan, itu seperti jembatan pelangi peri melintasi langit berbintang, menambahkan sentuhan kecemerlangan ke alam semesta yang dalam ini. Di bawah tatapan semua orang, 3 atau 5 wanita melangkah ke jembatan Naihe, semuanya dengan pakaian peri, semuanya ditutupi kain kasa, agar tidak menyinggung dunia. Mereka semua adalah murid kota tanpa air mata, seperti peri tanpa air mata saat itu, yang berlatih di surga untuk mengambilnya kembali. Tidak baik. Raja manusia mengerutkan kening, wajahnya sangat jelek, dan Ye Chen di sampingnya tidak bisa terlihat lebih baik. Pantas saja mereka seperti ini, hanya karena mereka melihat seseorang, yaitu seorang pemuda, yang sedang berjalan menuju jembatan Naihe saat ini. Pria muda itu adalah seorang biksu, tetapi dia juga seorang Yingji. Mereka masih mengenal satu sama lain, tetapi bukankah itu kursi kaisar? Jenderal 5 Dewa Tianjiu. Bagaimana Jenderal Dewa kelima bisa berhubungan dengan kota tanpa air mata? Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, wajahnya masih sedikit pucat. Setelah menginjak jembatan Naihe, dia tahu betul bahwa jembatan Naihe itu mengerikan. Adalah jalan buntu. Perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan surga, dan dewa akan mati. Raja manusia menghela nafas. Episode 2057 terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Jika kamu menyeberangi jembatan Naihe, kamu bisa membawanya pergi. Suara wanita berkabut, seperti lagu peri yang indah, bergema di langit berbintang yang luas. Kata-kata ini diucapkan kepada Tianjiu, Jenderal Dewa kelima, dan itu diturunkan dari kota tanpa air mata. Saat ini, mata semua orang terfokus pada jembatan Naihe. Di sana, Tianjiu berdiri dengan tenang, punggungnya suram, dan tubuhnya tertutup debu bertahun-tahun. Sepertinya dia telah berjalan terlalu banyak jalan untuk menemukan kekasihnya. Mata itu penuh dengan kehangatan jantan, dan dia melihat ke arah City of Noters mesra. Sepertinya melalui awan berkabut, saya bisa melihat sosok-sosok wanita yang tertutup kerudung polos. Ayo, kamu ingin menginjak jembatan Naihe di alam kekaisaran. Ada apa? Ketika Sein Ye Chen menginjak jembatan Naihe, dia berada di alam surga, dan basis kultivasinya tidak setinggi dia, jadi tidak sama dengan menginjaknya. Abadi. Berarti menunjuk. Senior menepati janjinya, kata Tianjiu datar, dan di bawah pengawasan semua orang, dia dengan tegas menginjak jembatan Naihe. Pada saat ini, semuanya diam. Semua penonton menahan nafas dan tidak berani menarik nafas panjang, karena takut jika tidak memperhatikan akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Di langit berbintang yang sunyi, hanya suara poni yang tersisa. Di jembatan Naihe, langkah pertama Tianjiu sangat berat, dan jembatan Naihe mengeluarkan suara, bukan karena langkahnya yang berat, tetapi karena tekanan pada jembatan Naihe terlalu kuat, seperti gunung. Pada langkah kedua, tulang bahunya meledak, darah dan tulang beterbangan. Pada langkah ketiga, lengannya meledak menjadi kabut darah. Pada langkah keempat, kakinya patah dan berubah menjadi abu. Pada langkah kelima, tubuh fisiknya benar-benar runtuh, hanya menyisakan roh purba. Baru kemudian dia berhenti. Dengan kata lain, betapapun sulit baginya untuk bergerak, paksaannya terlalu kuat.
Ini langkah pertama. Hanya Yuan Shen yang tersisa. Seberapa kuat paksaan Nai He Kiao? Semua penonton tersentak. Jika tidak ada kecelakaan, jika dia mengambil langkah lain, dia akan dimakamkan di tempat. Di tingkat kekaisaran, dia tidak akan pernah bisa menentang langit. Tidak ada harapan. Raja manusia menghela nafas tak berdaya, dan tidak tahan untuk melihat lagi. Dia adalah seorang jenderal yang tak tertandingi. Dia pernah bertarung dengan Kaisar Zun di dunia. Bagaimana dia bisa jatuh hanya di jembatan Nai He? Dibandingkan dengan Raja Rakyat, mata Ye Chen penuh cahaya, dan dia sangat percaya pada Tian Jiu. Raja manusia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Ambil satu langkah lagi, dan kamu akan mati. Jika kamu pergi sekarang, kamu masih bisa hidup. Kata berkabut lain keluar dari kota abadi tanpa air mata. Hal terburuk adalah kematian, jadi mengapa tidak takut? Kata-kata Tian Jiu datar, dan mata kabur itu juga sumur kuno tanpa gelombang. Sekarang mereka telah melihat hidup dan mati, bagaimana mereka bisa takut mati? Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengambil langkah, gerakannya sangat lambat dan sangat sulit. Dengan keras, kaki itu menginjak jembatan Nai He lagi. Dalam sekejap, roh primordial ilusinya diledakkan sedikit demi sedikit. Namun, matanya tetap tenang dan tak tergoyahkan, hanya dengan keyakinan akan keabadian. Mengapa? Para penonton menghela nafas, dan semua memalingkan muka, tidak tahan menyaksikan tragedi itu lagi. Namun, pada saat ini, Tian Jiu, yang akan menghilang, mengobarkan kembali api roh primordial. Setelah itu, ada paksaan yang mendominasi, membentang dari Tian Jiu ke dunia tanpa batas. Itu adalah paksaan dari Kaisar Semu, dan itu bukan Kaisar Semu biasa, tetapi Kaisar Semu Puncak, yang sangat dekat dengannya. Kaisar Agung. Baik hati. Dalam waktu kurang dari 3 napas, Tian Jiu memadatkan roh primordial lagi, dan membentuk kembali tubuh dewa, punggung bungkuk, di jembatan Nai He, menjadi sangat tinggi dan lurus, seperti monumen, yang sulit dihancurkan oleh kekuatan manapun di dunia. Temperamennya telah berubah, menjadi sangat halus, matanya seperti bintang, matanya penuh dengan langit dan bumi, dan Dao Yun misteriusnya berevolusi di dalam rambut hitamnya seperti air terjun, dan setiap helai rambut panjangnya diwarnai dengan lampu peri yang terang, seolah-olah, dia bukan lagi seorang individu, tetapi dewa perang yang tak tertandingi. Ini, para penonton dari segala arah tertegun, menatap jembatan Nai He dan sosok di belakang mereka dengan takjub. Kelahiran kembali nirvana. Tapi ini keterlaluan. Sebuah transformasi, dari kaisar menjadi kaisar semu puncak. Tidak. Seorang biksu tua menyipitkan matanya sedikit, sebelumnya dia ada di tubuh Ying Jie, tapi sekarang dia adalah sifat aslinya. Sebelum Ying Jie, dia adalah kuasi kaisar. Dewa jenderal, dia adalah jenderal dewa. Seseorang berseru satu suara. Dengan satu kata, 1000 lapisan gelombang diaduk, dan banyak biksu senior mengambil gulungan gambar. Ada 9 potret dalam gulungan gambar, yang merupakan potret dari 9 jenderal besar. Orang yang lahir persis sama sebagai jenderal dewa kelima Tian Jiu. Benar-benar buta, dia sebenarnya jenderal kelima Ying Jie. Seorang jenderal. Itu adalah jenderal di bawah kursi Kaisar Zun. Semua legendanya adalah mitos. Saya beruntung dilahirkan. Diskusi pecah lagi, berkumpul menjadi gelombang, dan nama dewa jenderal mengguncang dunia. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Di sudut kerumunan, Raja Manusia menghela nafas, nirvana antara hidup dan mati, dia melewati kesengsaraan sebelumnya, dan tidak ada air mata untuk jembatan. Itu adalah kesempatan untuk hidup berdampingan. Dewa Jenderal adalah Dewa Jenderal. Ye Chen juga sangat bersemangat, jantungnya berdebar kencang. Tapi meski begitu, nasibnya masih lemah. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Kamu sudah salah perhitungan sekali, dan tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan salah perhitungan untuk kedua kalinya. Tidak ada yang salah dengan ini. Menghitung lagi, meninggalkan jawabannya di jembatan Nai He, jika dia bisa menyimpang dari perhitungannya, cukup membuktikan bahwa dewa kelima akan menjadi variabel. Di jembatan Nai He, Jenderal Dewa sudah lama tidak bergerak, dan matanya bahkan lebih berubah-ubah. Pada saat ini, ingatan sebelum Ying Jie semuanya kembali. Dia adalah seorang jenderal di bawah kursi Kaisar Zun. Memasuki WTO kali ini adalah hidup baru. Dalam malapetaka fana ini, ada sentuhan keindahan, itu adalah cinta dan takdir, terikat oleh sebab dan akibat, dan terus-menerus dipotong. Awalnya, setelah Ying Jie melewati level tersebut, sulit untuk mengingat sebelum Ying Jie. Namun, cintanya terlalu dalam, kata takdir telah terukir kuat di jiwanya. Dewa Jenderal tersenyum, menertawakan perubahan hidup. Angin sepoi-sepoi bertiup,
dan rambutnya yang panjang berubah menjadi untaian seputih salju. Dia sudah tua, tetapi di usia senja, dia menjalin hubungan, dan wanita itu berasal dari kota tanpa air mata. Dunia fana dapat berubah dan dunia tidak kekal. Dia telah melihat terlalu banyak orang menginjak jembatan Naihe, dan dia juga melihat terlalu banyak orang sekarat di jembatan Naihe. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia juga akan berjalan di jalan ini, dan melewati rintangan untuk sebuah hubungan. Ya dewa, jangan datang ke sini tanpa bahaya. Suara wanita acuh tak acuh datang dari kota tanpa air mata lagi. Kamu masih sangat kejam, kata Tian Jiu dengan tenang. Tanpa air mata itu kejam. Ada cinta di dunia, mengapa tidak ada air mata? Kamu tidak bisa menginjak jembatan Naihe, pergilah. Kata-kata penguasa kota tanpa air mata masih sangat halus. Saya menginjak jembatan Naihe ini tidak hanya untuk cinta, tetapi juga untuk kaisar. Jenderal dewanya tidak pernah menghina reputasinya dari awal hingga akhir. Tian Jiu tersenyum, dan kata-katanya juga sangat sederhana. Melangkah, berjalan ke seberang jembatan, mungkin badannya terlalu berat, mungkin karena tekanan jembatan Naihe terlalu dahsyat, setiap langkah yang diinjaknya terdengar suara dentuman. Oke, Ye Chen melolong tiba-tiba karena suatu alasan. Apakah kamu sangat sakit? Raja manusia mengutuk. Suara Ye Chen begitu tiba-tiba sehingga dia hampir mengencingi ketakutan. Oke. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, lolongan lain terdengar dari sisi berlawanan. Itu adalah Lin Xing dan Liu Dao, yang juga berteriak. Itu adalah dua harta karun, sangat menarik perhatian di antara kerumunan. Belum lagi, karena mereka melolong keras, penonton dari segala arah saling berbalas. Berteriak, satu demi satu, menggetarkan langit berbintang, bersorak untuk jenderal kelima. Dengan postur ini, tidak ada yang menyenangkan Wu Lei Cheng. Karena tidak enak dipandang, mereka semua berharap para dewa akan menggagalkan prestise Wu Lei, dan memberitahu Wu Lei Cheng bahwa mereka bukannya tanpa manusia. Di tengah teriakan, Jenderal Dewa tidak pernah berhenti. Meski semakin dekat dan dekat dengan jembatan Naihe, penampakan Jenderal Dewa menjadi semakin menakutkan. Jembatan Naihe memaksa dan mendominasi, bahkan jika dia adalah Jenderal Dewa, dia dihancurkan menjadi kekacauan berdarah. Di belakangnya, semua jejak kaki berwarna darah, dan darahnya penuh dengan jembatan Naihe, dan bunga-bunga di jembatan Naihe adalah juga diwarnai merah. Sekali lagi, dewa akan berhenti. Pada saat ini, dia sudah menjadi manusia darah. Tungkai, organ dalam, dan 8 meridian di tubuhnya semuanya runtuh inci demi inci, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan cahaya peri yang melindungi tubuhnya sangat redup. 9 langkah, tinggal 9 langkah lagi, tapi seperti parit. Dia adalah jenderal dewa, tapi bagaimanapun juga dia bukanlah seorang kaisar. Langit berbintang menjadi sunyi karena dia berhenti, dan matanya tertuju padanya. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Kata-kata tanpa air mata tiba-tiba terdengar. Untuk cinta, tapi juga untuk kaisar. Jenderal dewa berkata dengan ringan, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menginjak jembatan Naihe dengan keras. Kemudian, kakinya meledak menjadi kabut darah, dan tubuh dewanya juga hancur, berubah menjadi abu dalam sekejap, dan dia menjadi roh primordial lagi. Para penonton, hati mereka ada di tenggorokan, dan mereka bahkan berhenti bernapas. Ini lebih buruk daripada kamu saat itu. Raja manusia menggosok alisnya. Tidak menyedihkan, dari mana nirvana berasal, kamu mengatakan itu, kata Ye Chen dengan santai. Benar apa yang aku katakan, jadi hari ini, mari tambahkan satu kalimat lagi untukmu. Jika kamu tidak menerimanya, kamu tidak dapat menerimanya. Aku tidak akan menerimanya. Bahkan jika aku mati. Kamu jawab Chen. Ya dewa. Batas suksesi darah. Ketika keduanya berbicara, singkong meledak. Baik Ye Chen dan Raja Ren melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa bentuk Dewa Jenderal telah berubah, dan tubuhnya dibentuk kembali. Rambut panjang seputih salju diganti dengan untaian merah darah, dan di sana adalah pola ilahi di antara alisnya. Darahnya, itu juga berubah menjadi hitam, dengan untaian kejahatan iblis, bergolak dan berjatuhan, paksaannya membuat dunia bergetar, banyak orang tidak tahan, dan memuntahkan darah dari mulut mereka di bawah tekanan. Darah mewarisi batas, sublimasi darah yang sangat dekat, dan keadaan keabadian. Karena dia membuka darah dan terus membatasi batas, langit berbintang berguncang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan penglihatan yang mengerikan sering muncul. Darah mengikuti batas, apakah itu menjadi kubis Cina? Sudut mulut Renwang berkedut. Abadi dan abadi, jika kamu tidak bisa menyeberangi jembatan Naihe, itu terlalu berlebihan untuk surga. Ye Chen menggulung lengan bajunya, matanya bersinar terang, dia biasanya tidak bersemangat, dia telah membuka batas darah lebih dari sekali,
dan dia paling tahu kengerian dari keadaan seperti itu, cukup untuk memiliki ibu kota kursif jembatan Naihe yang terbuat dari baja keras. Salah perhitungan, benar-benar salah perhitungan. Raja manusia berkata dengan canggung, mencubit jarinya untuk menghitung lagi. Kali ini, apa yang kamu lakukan? Ye Chen menatap Ren Wang sambil tersenyum. Sejauh menyangkut nasibnya, itu lebih sulit daripada besi, Raja manusia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Episode 2058 Keyakinan Rakyat Biasa. Dewa akan perkasa. Jeritan di langit berbintang itu seperti guntur, mengguncang bintang-bintang. Batas suksesi darah, para dewa ditakdirkan untuk mengembalikan kota. Saat itu, ketika tubuh suci menginjak jembatan Naihe, itu juga menghancurkan batas penerus darah di langit. Hari ini secara mengejutkan mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Penonton juga mengucapkan terima kasih. Mereka semua menyingsingkan lengan baju, seolah-olah diludahi darah ayam, semua orang heboh, dan semua orang melolong keras, Dewa Jenderal itu terlalu kuat. Di tengah lolongan, dentuman terdengar lagi. Jenderal Dewa bergerak, langkah kakinya berat dan ulet, jembatan Naihe yang dia injak bergetar luar biasa, dan dia membuka batas penerus darah di langit, dan keadaan keabadian dan tidak dapat dihancurkan benar-benar memberinya modal baja yang mengeras dan paksaan. Engah, engah, engah. Tubuh peri Jenderal Dewa masih meledak, dan darahnya menyilaukan. Namun, dalam keadaan batas Sueji, tubuh yang rusak pulih dalam sekejap, satu hancur total, yang lain abadi, konfrontasi antara dua kekuatan dilakukan di jembatan Naihe. 9 anak tangga, sisa 9 anak tangga, benar-benar seperti parit. Namun, Dewa akan melangkah selangkah demi selangkah, sangat kuat, seperti di masa lalu ketika dia mengikuti Kaisar Zun untuk melawan dunia, tak terkalahkan, apa yang disebut paksaan jembatan Naihe telah menjadi pajangan. 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah. Penonton dari segala arah benar-benar memahami, menghitung mundur untuk para dewa, semakin bersemangat setiap saat. Ketika Jenderal Dewa mengambil langkah terakhir, kondisi batas Sueji tiba-tiba menghilang, dan saat telapak kakinya jatuh, jembatan Naihe di belakangnya juga meledak, berubah menjadi untaian cahaya cemerlang. Momen ini patut diingat. Pada saat ini, langit berbintang sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada Tian Jiu, punggungnya berubah-ubah dan suram, wajahnya terukir dengan jejak waktu, dari awal sampai akhir, setenang air, tanpa gelombang apapun. Setelah lewat, dewa akan melangkah, apakah itu cinta atau kaisar, dia layak menyandang nama dewa. Oke, setelah keheningan, ada gelombang tepuk tangan. Aku sudah mengatakan semuanya, surga tidak kosong. Jenderal di bawah kursi kaisar hanya bercanda, lihat, mereka kempis. Tawa para penonton tanpa beban, berapa tahun, berapa orang yang dikubur di jembatan Naihe, karena apa yang disebut tanpa air mata dan kekejaman, menenun satu demi satu, penuh dengan cinta yang hancur. Meskipun jembatan Naihe indah, namun penuh dengan darah kehidupan. Sekarang seseorang berjalan di atas Naihe Bridge, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Akhir yang sempurna. Ye Chen dan Ren Wang keduanya tertawa. Sungguh merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi seorang dewa untuk melewati masa kesusahan. Selain itu, dia juga menemukan kekasihnya. Dibandingkan dengan penonton dari segala penjuru, kota tanpa air mata ini sepi. Mengapa? Saya tidak tahu kapan, saya mendengar desahan di kota, yang berasal dari Lord of Nothers. Kemudian, gerbang kota tanpa air mata terbuka lebar, dan sesosok cantik berjalan keluar perlahan, menginjak sinar awan peri, menutupi pipinya dengan kain kasa, berlama-lama dalam cahaya seluruh tubuh, dipenuhi dengan roh peri, seperti peri di dunia manusia, suci dan tanpa cacat, seperti mimpi seperti ilusi, tidak memakan kembang api di dunia, dan tidak menodai debu dunia. Meskipun matanya yang indah jernih, mereka sangat acuh tak acuh, tanpa emosi manusia sama sekali. Dia persis sama dengan Chu Xuan saat itu, tanpa air mata dan tanpa hati. Mata para penonton semua bersinar, dan mereka semua ingin melihat wajahnya yang sebenarnya. Seorang wanita yang bisa membuat Jenderal Dewa dengan rela menyerahkan hidupnya haruslah kecantikan yang tiada taraf. Hanya saja pengetahuan mereka terlalu dangkal, dan sulit untuk melihat wajah aslinya, mereka hanya tahu pipi di balik cadar polos itu pasti cantik. Tianjiu tersenyum, meraih tangannya, berbalik dengan diam-diam, dan kedua punggung itu berangsur-angsur menjauh. Itu adalah gambaran hangat, yang mengatakan bahwa dewa tidak akan memiliki cinta, cinta senja ini ditakdirkan untuk abadi, akan menjadi cerita yang bagus, dan akan dipuja oleh waktu. Hingga keduanya menghilang, penonton masih belum puas. Melihat kota tanpa air mata, di awan berkabut, perlahan-lahan menjadi ilusi dan menghilang di dunia,
tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan tidak ada yang tahu kemana perginya kota tanpa air mata. Pertunjukan yang bagus telah berakhir, dan para penonton mundur satu demi satu. Perlu disebutkan bahwa ketika semua orang pergi, mereka menghela nafas dengan emosi. Sebuah pemandangan dari sejarah ternyata sangat mirip. Kota tanpa air mata dikempiskan 2 kali sebelum dan sesudah, keduanya kalah dari Sueji Jieji, atau dengan kata lain, kalah dari cinta dunia. Cinta mendalam dari rakyat jelata yang mengilhami kekuatan potensial mereka. Keyakinan rakyat jelata, seperti darah yang mewarisi batas, adalah abadi. Langit berbintang yang besar berangsur-angsur menjadi kosong karena kota tanpa air mata menghilang dan para penonton mundur. Ye Chen dan Ren Wang juga pergi, masing-masing mengenakan jubah, dan mengikuti di belakang Lin Xing dan Liu Dao. Untuk mengatakan bahwa mereka berdua benar-benar teman baik, mereka tidak dapat dipisahkan sepanjang jalan. Ye Chen dan yang lainnya tidak berani terlalu dekat, mudah untuk menangkap Lin Xing, tetapi jika mereka mengganggu Liu Dao Yingji, itu tidak masuk akal. Keduanya, berjalan dan berjalan, tidak tahu bagaimana cara tidur. Ye Chen berkata dengan penuh arti. Lemah, melemah lagi. Kata-kata Ye Chen, Raja Manusia tidak menanggapi, hanya menatap ketiadaan. Apa yang lemah? Ye Chen bertanya-tanya. Penindasan Di Zun terhadap Dao Kaisar telah menjadi lebih lemah lagi. Raja Manusia menjawab, interval antara waktu ini telah berlipat ganda dibandingkan terakhir kali, dan kecepatannya masih semakin cepat. Dalam waktu kurang dari 3.000 tahun, penindasan terhadap Kaisar Dao itu harus habis. Maksudmu, setelah 3.000 tahun, seseorang dapat menjadi seorang kaisar? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tidak akan memakan waktu 3.000 tahun. Raja Manusia merenungkan, di era ini, ada terlalu banyak pelaku kejahatan, dan ada kaisar semu yang tak terhitung jumlahnya di puncak. Setelah cara kaisar ditekan dan kelemahan mencapai kritis intinya, kebanyakan orang akan melawan langit dan menjadi kaisar. Karena itu, Raja Rakyat memandang ke samping ke arah Ye Chen, kamu, yang juga seorang penjahat, memiliki masa depan yang cerah. Saya lebih suka berharap leluhur di Huang bisa menjadi kaisar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika tubuh suci menjadi seorang kaisar, itu pasti tak terkalahkan di 3 alam. Jika tidak lengkap, kita bisa mengikuti nenek moyang di Huang untuk menyerang alam iblis surgawi dan menumpas iblis surgawi sepenuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alam iblis surgawi hanyalah lelucon? Raja Manusia berbicara dengan santai, aku yakin tidak kaisar hidup berdampingan di alam iblis surgawi, juga harus ada kaisar surgawi, dan pasti ada banyak dari mereka. Kaisar surgawi. Mata Ye Chen penuh rasa ingin tahu, level lebih tinggi dari kaisar agung. Itu alami, Pak Tua. Ya. Sebelum Raja selesai berbicara, dia menoleh dan melihat ke satu sisi. Melihat ini, Ye Chen juga melihat tanpa sadar. Ketika saya melihat seseorang yang ditutupi jubah hitam, dan bahkan wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan sepasang mata yang kusam dan kosong, dan kadang-kadang, ada cahaya aneh yang bersinar. Tanpa sadar, mata Ye Chen menyipit sedikit, karena dia tidak bisa melihat melalui wajah asli orang itu, atau tingkat kultivasinya, hanya tahu bahwa dia sangat halus, tanpa nafas untuk diungkapkan, seperti orang mati. Selain itu, gerak tubuhnya menentang langit. Meskipun setiap langkahnya biasa saja, sepertinya menginjak sungai panjang waktu dan menumbangkan hukum ruang. Gerak kaki semacam ini sama sekali tidak kalah dengan Raja Manusia dan Iblis. Saat berbicara, pria berbaju hitam berjalan melewatinya dengan ringan, mengetahui bahwa Raja Ren dan Ye Chen sedang menatapnya, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali, seperti hantu, datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Ini sangat aneh, gumam Ye Chen pelan. Awasi Lin Xing dan Liu Dao. Ren Wang meninggalkan kalimat, berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Jelas, dia mengejar pria berbaju hitam itu. Sebelum pergi, dia juga meninggalkan pedang Zundi untuk Ye Chen. Tanpa tentara Zundi, Ye Chen tidak dapat mengalahkan Lin Xing, dan meskipun Liu Dao dipisahkan dari Lin Xing, Ye Chen juga tidak dapat menjatuhkan Lin Xing. Ye Chen mengintegrasikan pedang Zundi ke dalam tubuhnya, dan berhenti selama 2 atau 3 detik sebelum mengejar Lin Xing dan Liu Dao. Kedua orang itu melakukan perjalanan santai dan santai, seolah-olah mereka memiliki topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Keduanya telah menafsirkan sebuah idiom dengan sangat baik, sudah terlambat untuk bertemu satu sama lain. Aku tidak percaya lagi, kalian berdua bisa tinggal bersama selamanya. Kulit Ye Chen menjadi semakin gelap, kalian berdua pria besar, apa yang harus dibicarakan, dan bisakah kamu berbicara tentang perasaanmu yang sebenarnya? Di depan, Lin Xing dan Liu Dao tidak tahu bahwa Ye Chen mengikuti di belakang, bukan karena penglihatan mereka tidak cukup tinggi,
itu adalah metode tersembunyi Ye Chen, yang terlalu misterius, jadi Zhou Tian menutupi asal-usulnya. Jalan kaki ini 3 hari. Keduanya berhenti lagi, itu adalah benua, tergantung di langit berbintang, luas dan tak terbatas, secara alami, jaraknya masih 1000 mil dari benua Xuan Huang. Ye Chen melirik, di Lautan Dewa, dia mencari peta bintang langit berbintang ini, dan menemukan benua ini, bernama Benua Nether. Menurut legenda, benua Nether ini berevolusi dari runtuhnya bintang raksasa di zaman kuno. Selama bertahun-tahun tanpa henti, ia menyerap pasir apung dan meteorit dari langit berbintang, dan sedikit menjadi lebih banyak, dan menjadi benua Nether saat ini. Sambil berbicara, Ye Chen juga memasuki benua Nether, yang memang luas dan tak terbatas, bahkan lebih luas dari Dacu. Sepintas, tidak ada habisnya. Dunia di sini penuh dengan kekuatan spiritual, penuh dengan hutan yang sunyi, pegunungan yang megah, dan sungai yang bergulung. Momentum yang kuat adalah tempat yang baik untuk berlatih. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chen Huan melirik ke segala arah, lalu mengikuti Lin Xing dan Liu Dao, dan mengikuti mereka ke sebuah kota kuno di benua Nether. Begitu dia memasuki kota kuno, Ye Chen mengangkat alisnya, lalu dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, melihat ke bawah melalui tanah, dan melihat pedang peri di bagian terdalam tanah, tergantung di sana dengan tenang. Jiang Wang, itu bisa dikatakan cerdik, sederhana dan alami. Pedang kaisar bela diri abadi. Gumam Ye Chen, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak tahu mengapa senjata kaisar kelahiran Kaisar Zun masih tersembunyi di bawah tanah di benua Nether. Sepertinya dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan tetap saja semua prestise kaisar telah ditekan. Jika dia tidak secara bawaan peka terhadap senjata kaisar, dia tidak akan tahu bahwa pedang kaisar disembunyikan di bawah kota kuno yang tidak peduli ini. Apakah kamu masih mengenaliku? Ye Chen memanggil pedang kaisar bela diri abadi melalui transmisi suara dengan akal ilahi. Dijian sepertinya tertidur lelap, dan hanya sedikit gemetar ketika dia memanggil, lalu terdiam lagi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ye Chen memanggil lagi, tetapi pedang kaisar tidak menanggapi, dan pedang itu masih bersinar dengan cahaya peri, yang menghalangi mata pengintai Ye Chen. Wow! Ye Chen menutupi matanya, tidak peduli pedang kaisar bersinar, itu membuat mata mereka menatap. Setelah diguncang oleh pedang kaisar, Ye Chen menjadi jujur dan tidak berani mengintip dirinya sendiri lagi. Dia sedang tidur nyenyak, tetapi dia tiba-tiba terganggu, dan dia sangat ingin bertanya padanya. Karena Kaisar Jian menutup matanya, Ye Chen menggosok matanya dan berjalan ke satu sisi. Ketika dia melewati sebuah restoran, dia berbalik dan berjalan masuk, dan langsung menuju ke lantai 3. Lin Xing dan Liu Dao ada di sana, dan ketika Ye Chen melihatnya, dia langsung menjadi marah, dan kedua orang itu minum lagi di sana. Tak berdaya, dia juga menemukan meja dan menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, dia juga menemukan petunjuknya. Lin Xing bukan orang biasa. Sangat tidak biasa untuk menyukai Liu Dao, sang kaisar, begitu banyak. Jelas bukan karena Liu Dao terlihat persis seperti dia. Selama periode ini, pasti ada alasan lain. Pada Liu Dao. Memikirkan hal ini, sambil menyeruput minumannya, Ye Chen mengintip ke arah Liu Dao dengan mata reinkarnasi. Melihat ini, dia berdiri dengan tiba-tiba, dan mau tidak mau bersumpah, persetan denganku. Episode 2059 Half Ying Jie. Karena Ye Chen tiba-tiba berdiri dan bersumpah, para peminum di sekitar terkejut, menatap mata Ye Chen, sepertinya ada kalimat yang tertulis, kamu pasti sakit. Untuk sementara, Ye Chen menjadi restoran, objek perhatian. Para peminum sedang menonton, dan Lin Xing serta Liu Dao juga terkejut, sangat aneh melihat ekspresi Ye Chen. 6 jalan baik-baik saja, tetapi di Yingji, Taoismenya rendah, dan dia tidak mengenali Ye Chen. Lin Xing, di sisi lain, sedikit mengernyit, selalu merasa bahwa Ye Chen sangat akrab, tetapi dia, puncak Raja Suci, tidak dapat melihat wajah asli Ye Chen. Itu bukan karena penglihatannya rendah, tetapi mata Zhou Tian. Evolusi terlalu misterius. Ye Chen terbatuk, menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan duduk dengan canggung. Setelah episode kecil, restoran dengan cepat kembali normal, orang yang minum dan minum, orang yang menebak pukulan, dan beberapa orang yang minum tersipu dan berleher tebal, bla bla bla. Lin Xing dan Liu Dao memejamkan mata dan terus minum. Ye Chen menurunkan jubahnya. Di permukaan, dia sedang minum, tetapi sebenarnya dia mengintip ke Liu Dao, dan hai dari Liu Dao. Di dan hai-nya, ada seseorang yang duduk bersila dengan mata tertutup, seperti orang tua biksu, harta karun wajahnya khusyuk, seperti patung batu, tidak bergerak, seolah tertidur lelap. Anehnya, orang itu persis sama dengan Liu Daosheng.
Dengan kata lain, orang itu adalah 6 alam nyata, lebih tepatnya, 6 alam sebelum malapetaka, dan 6 alam minum dengan Lin Xing saat ini adalah 6 alam setelah malapetaka, artinya, 6 alam sebelumnya. Malapetaka, dan 6 alam setelah malapetaka, adalah dua orang yang ada pada waktu yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Ye Chen. Dia telah mendengar dan melihat terlalu banyak tentang peristiwa bencana, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti Liu Dao sebelum bencana dan setelah bencana terjadi pada saat yang sama, itu menumbangkan hukum bencana. Inilah alasan kesalahannya sebelumnya. Jangan katakan itu dia, bahkan jika raja orang melihatnya, dia masih akan bersumpah. Liu Dao telah menumbangkan hukum ruang dan waktu dan reinkarnasi, dan sekarang menumbangkan hukum tanggapan terhadap perampokan. Siapapun itu akan menjadi terkejut. Setelah mengintip, Ye Chen juga bisa melihat beberapa petunjuk, kemungkinan besar karena Liu Dao, secara tidak sadar melawan Ying Jie, yang menyebabkan situasi saat ini, dia bahkan yakin bahwa pada saat ini, Ying Jie Liu Dao tidak tahu bahwa ada masih seseorang yang tersembunyi dalam alkimia. Dia juga disimpan dalam kegelapan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa 6 alam setelah malapetaka memiliki kesadaran diri, sedangkan 6 alam sebelum malapetaka berada dalam keadaan tidak aktif, terus terang, mereka bersemayam di dalam tubuh 6 alam setelah malapetaka. Untuk beberapa alasan, Ye Chen memikirkan Hong Chen lagi. Hari itu, dia tidak melihat lebih dekat dunia fana Ying Jie, dia tidak bisa menjaganya tetap utuh. Tubuh fana setelah Ying Jie juga menyembunyikan tubuh fana sebelum Ying Jie. Kondisi itu seharusnya persis sama sebagai 6 alam. Setelah beberapa saat, Ye Chen menutup matanya dari Liu Dao dan menatap Lin Xing. Meskipun Lin Xing sedang minum, dia selalu memindai Liu Dao dan Hai dengan cara yang halus. Tindakan kecilnya tidak dapat lepas dari mata Ye Chen. Jelas bahwa Lin Xing tahu bahwa ada seseorang yang tersembunyi di Liu Dao dan Hai, jika tidak, dia tidak akan mengikutinya. 6 jalur sepanjang jalan, dan tujuannya sebagian besar adalah keingintahuan. Setelah melihat ke arah Lin Xing, dia melihat ke arah Liu Dao lagi. Sungguh aneh bahwa di bawah kegilaan Ying Jie, arus jernih Liu Dao telah menjadi preseden. Setiap orang adalah Ying Jie, tetapi dia beruntung, dan dia telah melakukan setengah dari Ying Jie. Masalah ini, hanya mendengarkannya saja sudah sangat baru. Dia berpikir pada dirinya sendiri, jika 6 alam setelah malapetaka dihilangkan, apakah itu akan mempengaruhi 6 alam sebelum malapetaka, dan bagaimana seseorang yang setengah berkomitmen pada malapetaka seperti 6 alam akan lulus ujian dan menggabungkan keduanya. Serangkaian pertanyaan membuat suasana hati Ye Chen kacau. Memikirkan hal ini, dia menutup matanya sedikit, dan menggunakan Zoutian sebagai media untuk memanggil raja. Dia harus mempelajari hal-hal aneh semacam ini dengan raja, yang berpengetahuan luas dan mungkin bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, dia menelepon untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendengar kabar dari raja. Ini membuatnya mengerutkan kening, dan kegagalan raja untuk menanggapi membuatnya tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pria berjubah hitam yang dia temui sebelumnya jelas tidak sederhana. Jika raja mengejarnya, dia mungkin mendapat masalah. Namun, kekhawatiran adalah tentang kekhawatiran, dia masih sangat percaya diri pada Raja Ren. Siapa raja manusia, sisa jiwa kaisar manusia, seberapa mampu orang itu? Apakah ada banyak cara menyelamatkan jiwa? Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, tidak apa-apa untuk menyelinap pergi, jika Anda mengkhawatirkannya, lebih baik mempelajari 6 cara. Saat dia meneliti di sini, semakin banyak orang di restoran, dan percakapan berlanjut. Aku dengar ada barang asli di pelelangan ini. Orang tua itu juga mendengarnya, jadi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Di pelelangan benua Nether yang lalu, semua harta itu asli. Mungkin mereka benar-benar ada. Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya besok. Akan ada api yang nyata. Pikiran Ye Chen terputus ketika dia mendengar diskusi dari seluruh dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Diam-diam berpikir bahwa benua Nether adalah masalah besar, dan api sebenarnya sedang dilelang, dia juga mengerti mengapa Lin Xing dan Liu Dao datang ke sini bukan untuk minum, tetapi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saat dia berbicara, dia melirik api peri dan Hai. Untuk membuat Chaos Fire, jumlah api yang dibutuhkan sangat besar. Karena ada lelang api sungguhan, tidak ada alasan untuk melewatkannya. Dia punya uang, jadi jika dia tidak bisa, dia akan mencurinya. Jika dia bisa, tidak mencurinya, dia akan mengambilnya. Cepat, ada orang berkelahi di luar kota. Di tengah kebisingan, seseorang berteriak. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di restoran tiba-tiba mendapatkan kembali semangat mereka,
berhenti minum, berhenti menyombongkan diri, dan semuanya keluar berbondong-bondong. Semua orang begitu sibuk sehingga mereka suka menonton kegembiraan. Restoran besar itu langsung kosong. Ye Chen masih di sana, menyesap minumannya, lalu memiringkan kepalanya sedikit, melihat keluar kota di seberang kota kuno. Memang ada orang yang berkelahi, dan satu sisi adalah klan Wu, puncak Raja Suci, penuh darah. Adapun pihak lain, itu adalah seorang wanita yang sebenarnya adalah tuannya yang hebat, Qian Sang Yue. Hai. Ye Chen berhenti, minum segelas anggur terakhir, dan berlari mengejarnya. Di luar kota, sudah ada lautan manusia, semuanya memandangi kehampaan. Di langit virtual, satu di kiri dan satu di kanan, dua sosok bertarung dengan sengit. Salah satunya adalah Qian Sang Yue, putri Kaisar Bulan. Dia memegang pedang peri. Ditambah dengan penampilan tiada taranya, membuat mata para penonton bersinar. Melihat ke sisi yang berlawanan lagi, Raja Suci Lulu memiliki mata merah dan ekspresi ganas. Dibandingkan dengan Qian Sang Yue, penampilannya jauh lebih menyedihkan, rambutnya acak-acakan, dan tulangnya berlumuran darah. Dia dihancurkan dan dipukuli semua jalan. Tidak ada yang tahu mengapa mereka berdua berkelahi, tetapi dunia ini hancur karena mereka berdua berkelahi. Hari yang seharusnya cerah menjadi gelap seperti malam, dan ketiadaan bahkan lebih bergemuruh dan kilat. Sejak pertempuran di reruntuhan Tianzun, klan Desolate besar jarang membuat masalah. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang ke benua Nether. Seseorang memperbaiki seorang lelaki tua mengelus janggutnya dan berkata dengan santai, tampaknya setelah 70 tahun diam, klan prasejarah tidak bisa menahan lagi. Tunggu, itu pasti pertanda bahwa keluarga Lu keluar masuk sekarang. Ada 5 area terlarang di Xuan Huang, dan mereka tidak berani memulai perang. Terlalu banyak orang mendengus dingin, bercampur amarah terhadap suku Hong Huang, sebagai suku prasejarah, bagaimana mereka bisa memperlakukannya. Ngomong-ngomong, apa asal-usul wanita yang berperang melawan Raja Suci Lulu? Tahukah kamu, darah kalajengking jauh lebih unggul dari kultivasi manusia, dan level musuh yang sama, kultivasi manusia terlalu jauh tertinggal dalam kekuatan tempur, tapi sekarang pertempuran ini benar-benar membuka mata. Ada apa? Pikirkan tentang Ye Chen, Ekaristi. Ini semua pediatri. Tidak ada yang membantah ini. Sampai ke pangeran, orang prasejarah yang meninggal sepanjang jalan meragukan kehidupan. Di sudut kerumunan, Ye Chen muncul. Mendengar pujian dari segala arah, dia melepas jubahnya dengan sadar, menyisir rambutnya, dan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Kemudian, dia mengenakan jubahnya lagi dan melihat ke arah langit. Qian Sang Yue muncul di sini, meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut. Putri Kaisar Bulan, seperti Long Wu, juga mencari kekasih. Dia mencari Shen Xuanfeng, yang merupakan masa depan Ye Xingchen dan mantan Raja Dacu. Di zaman kuno dan modern, di era kuno tertentu, Kaisar Bulan hampir terbunuh. Cinta di dunia begitu indah. Bahkan setelah reinkarnasi yang hebat, Qian Sang Yue masih tidak melupakan Shen Xuanfeng. Namun, Raja Dewa yang tak tertandingi belum ditemukan, dan tidak diketahui apakah masih hidup. Engah. Dengan munculnya darah yang tiba-tiba, Raja Sage Lulu dikalahkan dan jatuh ke langit, menghancurkan bumi menjadi lubang yang dalam, mungkin tubuhnya terlalu berat, mengguncang bumi dan kota kuno. Melihat Qian Sang Yue lagi, dia masih berdiri di langit, ekspresinya acuh tak acuh, diselimuti cahaya peri, dia suci dan tanpa cacat, dia secantik mimpi, dan para biksu di segala arah berada dalam keadaan kesurupan setelahnya. Momen. Oke. Setelah hening, teriakan nyaring terdengar dari Lin Xing. Mungkin karena kelembaman, Qian Sang Yue secara tidak sengaja melirik ke sana, melihat Lin Xing, dan juga melihat Liu Dao. Untuk sesaat, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan matanya yang indah kabur, tetapi hanya sesaat, lalu dia terlihat kesepian lagi. Meskipun orang itu terlihat persis seperti Shen Xuanfeng, dia tahu bahwa itu bukan Shen Xuanfeng. Meski begitu, dia masih tidak memiliki perlawanan terhadap wajah Liu Dao, dan melihatnya dengan rakus, dalam keadaan kesurupan. Peri, hati-hati. Seseorang mengingatkan, menyeretnya kembali dari kesurupan. Ternyata Raja Suci Luwu yang telah dirobohkannya tadi muncul lagi, menunjuk aura kedewaannya, dan menyerang roh primordialnya, berniat untuk membunuh tubuh aslinya. Mati. Raja Suci Lulu memamerkan taringnya dan tersenyum ganas. Qian Sang Yue tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menjentikkan tangannya sedikit, dan menekan Sutian dengan telapak tangannya. Di antara telapak tangan dan jari-jarinya, ada ukiran karakter segel. Tangan gioknya sebening kristal, tetapi juga menakutkan. Setengah dari langit runtuh. Raja Suci Wu merasa malu, dan baru saja dia naik untuk membunuhnya, tetapi dia ditampar dengan telapak tangan.
Bunga darah lainnya mekar, dan tubuh dewanya tiba-tiba berubah menjadi abu, hanya menyisakan roh primordial, tetapi sulit untuk lepas dari kepunahan. Sekarang, dunia sepi. Qian Sangyue menarik pedangnya, ekspresinya acuh tak acuh seperti es, dan berjalan menuju kota kuno hanya dengan langkah teratai ringan. Apakah kamu ingin pergi setelah menghancurkan Raja Suci klan kita? Dengan mendengus dingin, seorang lelaki tua berjubah piton menghalangi jalannya. Can-can, paksaan yang menakutkan mengguncang langit, dan langit berubah warna. Lalu apa yang kamu inginkan? Qian Sangyue berkata dengan tenang. Ambil hidupmu untuk membayarnya. Orang bijak Yanwu memarahi dengan dingin, menatap Qian Sangyue, kata-katanya dingin dan agung, seolah-olah para dewa telah mengucapkan kalimat, paksaan dari orang bijak itu tiba-tiba naik, menekan Qian Sangyue. Episode 2060 Jangan menakuti orang. Langit dan alam liar telah lama setuju bahwa para tetua tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang. Apakah para tetua mencoba untuk melanggar perjanjian gencatan senjata? Qian Sangyue berdiri dengan anggun, berbicara dengan suara datar, tidak tergerak oleh paksaan dari orang bijak yang hebat. Jadi apa? Tawa samar terdengar, dan dikatakan bahwa di belakang Qian Sangyue, orang bijak kedua telah terwujud, seorang lelaki tua berambut darah, perkasa, menjilat lidah merahnya dan menatap Qian Sangyue. Dengan cara ini, seorang lelaki tua berjubah piton dan seorang lelaki tua berambut darah, satu di depan dan satu lagi di belakang, dua orang bijak dari keluarga Lu memblokir Qian Sangyue di langit, dan teknik rahasia berkembang di telapak tangan mereka, siap untuk membunuh setiap saat. Melihat ini, para kultivator mau tidak mau gemetar di dalam hati. Kedua orang suci besar itu memiliki barisan yang besar. Qian Sangyue sedikit mengernyit. Tapi takut perkelahian geng. Perbaiki sendiri dan dikuburkan bersama orang-orangku. Pria tua berjubah piton itu berkata dengan ringan. Keluarga Lu, apakah kalian semua tidak tahu malu? Lin Xing mengutuk lagi. Itu benar, dua orang suci yang agung ingin mengepung seorang raja suci. Kulitmu sangat tebal. Kalimat ini datang dari Liu Dao. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dan tidak ada yang tahu bahwa dia mengatakannya, tetapi Ye Chen mendengarnya. Itu benar, Liu Dao, yang diam-diam menanggapi malapetaka itu, sangat imut. Ada apa, menindas dewa kita dan tidak ada siapapun. Orang bijak yang hebat itu luar biasa, kalian berdua lihatlah, ada berapa orang bijak yang hebat, satu suap air liur bisa menenggelamkanmu, jika kamu ingin berpura-pura, biarkan sokmu kaisar datang, dua orang suci yang hebat, ini benar-benar lucu. Belum lagi, omelan Lin Xing dan Liu Dao memang sangat menarik, dan orang-orang yang hadir di tempat kejadian mulai memarahi secara kolektif. Satu atau dua orang tidak mencolok, dan ribuan orang, sulit untuk mengatakannya. Berisik. Kedua orang bijak itu sangat marah dan dimarahi satu demi satu. Bersumpah lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Rensiu dari surga, suaranya masih begitu mendominasi. Sekelompok semut, berani tidak mematuhi raja. Kata-kata ini seperti guntur, mengguncang langit. Ketika kata-kata itu jatuh, ruang hampa meledak, dan udara sunyi yang mengepul keluar, dikelilingi oleh sosok-sosok gelap, tanpa kecuali, semuanya berasal dari keluarga Lu, lebih dari 80% berada di tingkat Raja Suci, dan setidaknya 50% berada di tingkat orang suci yang hebat, ada ribuan orang, luar biasa dan pembunuh. Jangan menakut-nakuti orang. Lin Xing menyelipkan tangannya, kami tidak takut dengan perkelahian geng. Kalimat ini, katanya dengan percaya diri. Orang-orang yang hadir, Xiubi, masih hampir menjadi tenaga manusia, jika mereka bertarung dengan sembrono, Lu keluarga akan dikalahkan. Lakukan jika kamu tidak menerimanya, siapapun yang takut padanya. Orang-orang di surga tidak takut. Hari ini, benar-benar hidup. Suara lain terdengar, dan setelah itu, terdengar ledakan yang menghancurkan langit. Melihat ke kejauhan, awan dan kabut bergulung, suara gemuruh konstan, dan ras prasejarah akan datang, bukan hanya satu ras, setidaknya selusin ras, atau menunggangi awan, atau menerbangkan pedang, atau mengendarai kereta, formasi sangat besar, seperti lapisan tirai teduh yang menutupi langit menyembunyikan dunia yang cerah. Pada saat ini, orang-orang yang hadir di tempat kejadian tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan mundur selangkah secara kolektif. Pada saat ini, Lin Xing yang memberontak juga mengerutkan kening. Jika keluarga Wu tidak cukup untuk menonton, tetapi jika menambahkan lebih dari selusin ras baru, pertempuran orang prasejarah akan 10 kali lebih kuat dari pembudidaya manusia. Jika ini adalah pertarungan kelompok, semua orang yang hadir akan dibantai, dan pasti ada gunung mayat dan lautan darah. Di mana area terlarang? Di mana 5 area terlarang utama? Grid Desolate telah melanggar perjanjian gencatan senjata.
Petani manusia memanggil, melihat ke benua Xuan Huang untuk mencari tahu, berharap area terlarang akan menunjukkan kekuatannya, sehingga orang prasejarah dapat mengingatnya. Namun, benua Xuan Huang tidak menanggapi panggilan Ren Xiu. Ye Chen mengerutkan kening, bukan karena Xuan Huang tidak peduli, itu karena jaraknya terlalu jauh, dan kuasi kaisar dari daerah terlarang juga berada di dalam Yingji, dan kebanyakan dari mereka belum kembali pada saat ini, yang membuat Hong Huang memanfaatkan celah tersebut. Untungnya, meskipun pertempuran Hong Huang tidak kecil, tidak ada kaisar semu, dan semuanya masih di bawah kendalinya. Selama percakapan, lebih dari selusin ras dari zaman prasejarah datang untuk membunuh satu demi satu, menutupi langit dan bumi. Sudut mulut mereka sedikit terangkat, menjilati lidah merah mereka. Mereka telah diam selama 70 tahun, dan mereka sudah lama tidak mencium bau darah. Dibandingkan dengan suku prasejarah, kultivator manusia yang hadir sedikit lebih lemah, dan wajah mereka menjadi pucat karena aura suku prasejarah. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Rekan Taois yang merupakan pembudidaya manusia, jangan kaget. Orang bijak dari klan Jinyi tersenyum sedikit, dan kata-katanya penuh dengan kekuatan sihir, bergema tanpa batas di langit, menyebabkan kebingungan. Untuk berpartisipasi dalam pelelangan, begitu banyak orang harus datang. Dari sudut pandang orang tua ini, tunggu, mereka di sini untuk berperang. Senior Yiren Xiu mencibir. Orang tahu ini, kamu terlalu serius. Orang bijak dari suku Scorpio mengelus jenggotnya. Tidak perlu bicara omong kosong, hari ini, dia harus mati. Orang bijak dari klan Lu menatap Qian Sangyue dengan dingin. Itu tergantung pada apakah kamu, keluarga Lu, memiliki kemampuan. Sebuah cibiran tiba-tiba terdengar, Ye Chen bergerak, dan berjalan ke langit selangkah demi selangkah, mengenakan jubah, dan jubah itu mengeluarkan suara keras. Itu psikopat di restoran itu. Banyak orang memperbaiki dan mengenali Ye Chen, dan aku membekukan kalimat itu, omelan itu sangat kuat. Orang ini benar-benar gila. Itu tergantung pada waktu pahlawan menyelamatkan kecantikan. Dia masih Raja Suci, jadi dia naik untuk mencari kematian. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Area yang luas mengelilingi Ye Chen dan Qian Sangyue di langit kosong itu, terutama Sage Agung, yang sangat tertarik pada Ye Chen, karena mereka tidak dapat melihat melalui wajah asli Ye Chen, yang membuktikan bahwa Ye Chen luar biasa. Itu bukan urusanmu, rekan Taois, cepat pergi, kata Qian Sangyue melalui transmisi suara. Jika kamu dihancurkan, aku akan dimarahi sampai mati oleh orang-orang Dacu ketika aku kembali. Ye Chen berkedip pada Qian Sangyue. Kamu. Qian Sangyue membuka mulutnya sedikit, dia tidak perlu melihat wajah asli Ye Chen, tetapi hanya mendengar suara Ye Chen, dan dia mengenali siapa itu. Itu adalah Kaisar Great Chu mereka, tuan yang tak tertandingi dari surga, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Ye Chen di sini, dia sedikit terkejut dan terkejut. Tangkap mereka yang masih hidup. Seorang bijak di kakinya tersenyum. Di bawah perintah, lelaki tua berjubah piton dan lelaki berambut darah dari keluarga Lu tiba-tiba bergerak, satu persatu, dan membunuh Ye Chen dan Qian Sangyue, mengulurkan tangan besar mereka, dan ingin menangkap Ye Chen dan lainnya hidup di tempat. Tangkap adikmu, teriak Ye Chen, menjentikkan lengan bajunya, dan memasukkan Qian Sangyue ke dalam tungku tembaga. Meskipun Qian Sangyue kuat, barisan lawan terlalu besar untuk dilawan, tetapi dia berbeda. Dengan tentara Kaisar Zun, yang sebanding dengan baja keras Kaisar Zun, apakah dia akan takut pada dua orang suci yang hebat? Dalam sekejap, telapak tangan kedua orang bijak itu tiba, menghancurkan langit dan meledak. Ye Chen mencibir, dan dia memiliki gada di tangannya, yang diubah dari kuali yang kacau balau, dengan satu pukulan kuat, dia menghancurkan tubuh lelaki tua berjubah piton di depannya, dan bahkan melumpuhkan roh primordialnya. Kemudian, dia berbalik dengan tiba-tiba, dan dengan pinggang dan kudanya menyatu, dia memukul tongkat lain, menerbangkan lelaki tua berambut darah di belakangnya. Wow! Para biarawan surga menyaksikan lelaki tua berambut darah itu pergi, dan mereka tidak tahu seberapa jauh mereka terbang. Yang saya tahu adalah lelaki tua berambut darah itu terbang terbalik, tubuhnya meledak menjadi kabut darah, dan roh primordialnya pecah. Mendesis. Suara terengah-engah terhubung bersama, dan teman-teman kecil Zutian semuanya tercengang. Itu adalah orang suci yang agung. Orang bijak dari keluarga Lu, dengan tubuh yang kuat dan garis keturunan yang mendominasi, jauh lebih unggul dalam kekuatan tempur pada tingkat yang sama. Orang bijak Xiu telah bertemu dengannya secara langsung, dan dipukuli sampai mati dengan tongkat oleh seorang Raja Suci. Aku pernah ke restoran sebelumnya, jadi untungnya aku tidak memarahinya. Banyak orang memperbaiki dan menelan tanpa sadar. Mereka tidak tahu jika mereka tidak melihatnya.
Dia, saat ini, mungkin di Jalan Huangquan, sup mengpo siap diminum. Dewa kami, kapan orang yang begitu berbakat muncul lagi? Menggunakan metode rahasia untuk menutupi asal-usulnya, kita tidak bisa melihat wajah aslinya. Anak baik, ada prajurit kuasi kaisar. Lin Xing menyipitkan matanya. Mata sedikit, melihat paling itu benar, karena dia juga memiliki tentara kuasi kaisar di tubuhnya, dan keduanya terkait, tetapi ini tidak dapat menghentikan keraguannya. Seorang Raja Suci, bahkan dengan tentara kuasi kaisar untuk dukung dia, tidak begitu sengit. Ini terlalu kencing. Aku meremehkanmu. Orang kuat dari keluarga Lu memiliki wajah yang sangat jelek. Raja Suci mundur, dan orang-orang suci yang agung mengelilinginya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka dapat melihat bahwa Ye Chen memiliki tentara kuasi kaisar di tangannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengetahui cara mengalahkan keagungan yang agung dengan dua tongkat, orang yang begitu kejam, Raja Bijak sedang mencari kematian ketika dia naik. Datang satu persatu, atau sepotong demi sepotong. Ye Chen membawa gada, dan memutar lehernya dengan keras. Membantu Wu, dia sendiri, dapat mengalahkan pihak lain untuk meragukan hidupnya.